halo everybody. Ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast seri Qatar Test Part 1. Oke, karena ini akan jadi 2 part, biar kalian gak sakit telinga dengerin gue bawel kelamaan. Jadi part 2 itu akan diupload oleh admin akun keesokan harinya, tapi bakal digembok sampai mungkin hari Senin kali ya. Kenapa? Biar gak tumpang tindih sama part yang pertama. Jadi kalau kalian mau langsung dengar, gak mau nunggu buka gembok, kalian bisa lihat live chat di bawah. Kalian klik aja, masuk di menu langganan, kalian gabung jadi member premium 9.900 per bulan. Jadi kalian bisa akses konten-konten yang masih tergembok lebih awal daripada kalian nunggu gembokan terbuka. Tapi kalau kalian mau nunggu gembokan terbuka ya nggak masalah. Itu adalah pilihan, oke? So, yang akan kita bahas kali ini cuman Ducati sama Aprilia dan gosip-gosip penyertanya. Nanti di part kedua baru kita bahas KTM, Honda, Yamaha, dan perintilan-perintilannya kalau masih ada gosip tambahan. So, yang pertama kita bahas adalah soal Morbidelli. Gue sebenarnya terima kasih banget buat Pramac Team. Karena beberapa hari sebelum Qatar, gue tuh sempat mention mereka nanya, ada kabar nggak dari Morbidelli? Bisa nggak dia datang di tes? Karena gue tahu dia nggak boleh naik motor, tapi paling nggak dia datang lah untuk ngelihat gimana teman-temannya itu bawa motor. Karena ya paling nggak dia belajar lah dari setupnya, segala macemnya. Pokoknya belajar aja dulu karena dia akan turun membalap di Qatar GP. Kalau misalnya dapat fitur rate, artinya zero experience. Dia nggak pernah ngerasain Desmo GP 24. Dan itu langsung turun balapan. Jadi memang gue tahu itu challenging banget. Morbidelli sendiri akhirnya nongol. Dikabulkan sama Pramac. Nongol lah dia di hari pertama Qatar Test. Jadi untuk pertama kalinya dia ngomong panjang lebar soal apa yang terjadi dengan kepalanya. Jadi dia bilang, secara jujur saya itu nggak ingat banyak apa yang terjadi di Portimao. Secara jujur. Kenapa? Karena itu kecelakaannya bisa dibilang agak-agak beda, agak-agak aneh. Dan saya nggak menyangka bakal kecelakaan seperti itu. Jadi kepala saya terbentur dan saya itu ditemukan oleh Marcus Brothers bersaudara itu sudah pingsan. Dan saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih atas campur tangan mereka ketika mereka menemukan saya pingsan. Karena sebenarnya itu didapati nggak bernafas. Udah nggak ada nafasnya. Jadi kalau telat aja sedikit Marcus bersaudara nemuin dia dan membantu dia untuk bernapas ya mungkin kita nggak tahu apa yang terjadi. Jadi Morbidelli bilang saya sangat berterima kasih atas campur tangan para Marcus bersaudara ketika mereka menemukan saya pingsan di trek. Tetapi intinya adalah saya diputuskan untuk tidak mengikuti Qatar Test lebih kepada akan beresiko bagi saya bila kepala saya terbentur dalam waktu dekat. Jadi itulah kenapa dia itu diminta untuk tidak melakukan aktivitas olahraga selama 3 minggu sejak dia kecelakaan. Itu untuk mencegah kepala dia terbentur. Sebenarnya sih hasil CT scan itu nggak ada kelainan, nggak ada. Ini sama seperti masih ingat Pak Marcus waktu kena diplopia, itu nggak ada tanda-tanda tiba-tiba kebentur, tiba-tiba diplopia aja. Itu yang dokter nggak mau. Lebih baik dia turun ketika balapan dan kalau misalnya kenapa ya baru kita lihat nanti pas balapan daripada dia ikut latihan atau ikut tes lalu kepalanya terbentur crash nggak tahu kenapa ujungnya malah dia nggak bisa balapan. Jadi lebih baik dia memulai musimnya itu langsung dengan balapan dan dengan perhitungan yang lebih baik. Selain itu karena jeda waktu antara dia crash dengan waktu dimulainya musim Qatar GP itu agak space-nya agak panjang, 1 bulanan, bener? Jadi dia masih punya waktu untuk pulih. Kalau dia memaksakan diri ikut Sepang Test dan Qatar Test, itu ada kemungkinan dia crash dan kalau dia crash kebentur lagi. Nah, takutnya nanti malah kenapa-kenapa, bener nggak sih? Ketika Marcus pemulihan lengannya, masih ingat? Itu memang nggak boleh ngapa-ngapain sama sekali. Karena ada saat dimana otot dan sarafnya itu nggak boleh diganggu-gugat supaya bisa pulih sel-selnya. Jadi kalau sudah lewat masa waktu tertentu itu baru bisa dipakai. Nah kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi si Morbidelli bilang, ya saya senang akhirnya saya ketemu lagi dengan tim baru saya. Karena saya juga baru kenalan sama tim saya. Jadi ini adalah bagian dari saya berkenalan dengan tim saya. Mengakrabkan diri dengan mereka sambil mengamati apa yang terjadi di trek bersama Ducati. Kalau saya lihat-lihat nih, karena kan dia nggak pernah naik Desmo GP 24. Jadi dia bilang, kalau saya lihat-lihat sepertinya ini motor kompetitif deh. Lihat aja peko banyak ya. Jadi semoga harapan saya adalah saya bisa nyaman di atas motor itu dan saya tidak sabar untuk menaikinya di Qatar GP nanti. Jadi kita lihatlah, mudah-mudahan di Qatar GP nanti dia sudah pulih sepenuhnya karena memang dia lumayan patuh, nggak ngapa-ngapain, latihan pun enggak. Kasihan sih sebenarnya. Tapi ya gue percaya anak baik, karmanya baik.
Kalau orang sabar itu biasanya disayang sama semesta. Jadi mudah-mudahan sabarnya itu berbuah dengan baik. Nah, di Qatar Test kemarin juga isu mengenai aturan tekanan ban yang kita bahas di Sepang Test itu dibahas oleh si Bakso Taramaso, direktur balap roda 2-nya Michelin. Jadi Taramaso bilang gini, setelah kami mereview apa yang terjadi di musim lalu plus dengan keluhan-keluhan para rider selama ini, kami memutuskan untuk mengintervensi aturan ini. Karena kan mereka yang punya aturan soal tekanan minimal. Cuman mereka yang menentukan, nggak ada rider atau pihak lain yang bisa menentukan berapa tekanan minimal kecuali Michelin. Jadinya, cuman Michelin yang bisa merubahnya. Jadinya Taramaso bilang gini, setelah kami mempertimbangkan segala sesuatunya dari musim lalu dan masukan dari para rider terutama di Sepang Test, waktu itu kan banyak yang komplain tuh, tekanan ban naiknya banyak banget. Karena mereka harus mematuhi tekanan minimum ketika simulasi race dan itu panas terik, nggak jelas di Sepang itu memang beneran naik banyak itu tekanan ban. Akhirnya mereka agak kesulitan untuk mengontrol motor. Mereka bilang ini aja yang nggak pakai battle, ini sudah setengah mati kami kontrol motor, apalagi kalau pakai battle. Jadi wajar bahwa para rider minta kalau kalian memikirkan keselamatan kami turunin itu tekanan ban. Akhirnya Taramaso bilang oke, kami turunin tekanan ban. Yang diturunin itu cuma tekanan ban depan. Jadi kan minimalnya adalah 1,88 bar. Itu diturunin 0,08 bar jadi 1,8 bar. Jadi katanya Taramaso yaitu untuk memberikan margin bagi rider dan tim untuk memanage bagaimana mereka bisa mengatur tekanan ban dalam range yang disepakati. Tetapi sebagai balasannya kami minta kompensasi lebih. Apa itu? Jarak minimal tekanan minimum itu diperpanjang. Jadi kalau musim lalu itu minimalnya adalah 50% untuk balapan panjang. Musim ini itu adalah 60% untuk balapan panjang. Jadi mereka harus ada di atas 0,80 bar selama 60% balapan panjang. Jadi Taramaso bilang ini win-win solution. Kamu senang, kami senang. Tetapi kalau soal penalti diskualifikasi itu kan juga kemarin mendapat komplain dari para rider. Oke lah, warningnya boleh dihapus untuk pelanggaran pertama karena ini adalah musim kedua aturan ini diterapkan. Tetapi diskualifikasi rasanya nggak fair. Jadi Taramaso bilang, oh itu terserah para rider dan MSMA dan IRTA dan semua komisi yang tersangkut di dalamnya. Karena kami juga merasa memang itu agak berat untuk para rider, tetapi untuk merubahnya menjadi penalti waktu, di korting waktunya, itu harus dibicarakan dan disepakati oleh mereka sendiri karena RD yang akan menetapkan nantinya. Jadi sebelum Qatar GP nanti itu akan diputuskan penalti maksimalnya sebagai pengganti diskualifikasi itu apa. Oke? So, sekarang kita move ke tesnya. Yang pertama dibahas adalah Ducati. Nah, yang menjadi pembahasan adalah si cemen Jordan Malingkundang, Marc Marquez, siapa lagi? Kenapa? Karena Simon Cravar, jurnonya MotoGP yang adalah ABR, gua nggak tahu apakah dia berusaha untuk menyelamatkan dalam tanda kutip mukanya Marc Marquez karena sedikit agak kesulitan dalam adaptasinya. Dia sempat bilang bahwa Marc Marquez ini pura-pura belajar beradaptasi. Karena menurutnya dia sebenarnya Marc Marquez itu sudah tahu cara beradaptasi dengan Neng Desmo 23. Papi Tardosi sendiri bilang, saya nggak yakin sih dia pura-pura. Tetapi memang dia mengambil waktu untuk lebih banyak melakukan putaran lap supaya dia beradaptasi lebih cepat. Dan saya rasa nanti di Lusail kita akan lihat di mana posisi dia yang sebenarnya karena menurut saya adaptasi dia sudah selesai di Sepang. So, pindahlah kita ke Qatar Test. Marc Marquez ditanya, benar nggak lu sandbagging? Jadi dia bilang, saya nggak pura-pura. Terus terang, saya itu bisa dibilang mengontrol tahap demi tahap adaptasi saya. Jadi saya nggak mau langsung menggeber motor saya karena saya tahu lengan saya ini bisa kaget. Jadi kalau kalian mundur ke podcast Sepang Test Part 2, kan gue udah bilang, Marc Marquez bilang motor Ducati itu berat. Sedangkan untuk Honda RCV dia tahun lalu yang dia bilang berat itu dia masih sanggup untuk menegakkan motornya begitu keluar tikungan di Sepang. Tetapi ketika dia pakai Desmo GP23 itu nggak bisa dia langsung tegakkan motornya, saking beratnya itu motor. Jadi dia bilang, saya itu pelan-pelan beradaptasi karena lengan saya ini nggak bisa dipaksa-paksa.
Memang dokter sudah bilang, lengan lu udah sembuh, sudah bisa berfungsi dengan baik, lu sudah bisa pakai sesuai dengan yang lu mau. Tetapi saya memastikan bahwa kondisi lengan saya ini tidak bisa sebaik sebelum saya cedera. Kalau saya bilang kompetitif itu bukan berarti saya bisa untuk kemungkinan meraih gelar juara dunia, tidak. Tetapi kompetitif yang saya maksud adalah kemungkinan saya bisa kompetitif ya di 5 besar lah. Karena saya nggak mau muluk-muluk, saya memutuskan untuk mengambil proses adaptasi saya pelan-pelan. Kalau misalnya nanti saya mau time attack secara penuh, itu berarti akan ada di akhir proses adaptasi saya. Tapi untuk saat ini, intinya adalah yang penting proses adaptasinya berjalan baik dan semakin membaik dan semakin membaik. Itulah kenapa di hari terakhir akhirnya dia berani mengambil resiko, karena itu adalah memang tahap akhir adaptasi dia. Jadi di akhir tes Qatar itu dia bertingkir di posisi P4. Di bawahnya Enea Bastianini dan gue lupa papa kembar ya. Tetapi dia adalah satu-satunya Desmo GP 23 yang ada di top 5. Dengan selisih 0,3 detik dari pemegang rekor sang Raja Ducati, Pecco Bagnaia. Jadi dia bilang, terus terang ini adalah waktunya memang saya mengambil resiko karena ini adalah hari terakhir tes dan ini berarti hari terakhir saya beradaptasi. Karena balapan itu sudah minggu depan, saya sudah nggak bisa beradaptasi lagi. Jadi saya memutuskan untuk mengambil resiko. Oke, mari kita lihat di mana limitnya ini motor. Itulah kenapa saya mempush ketika simulasi balapan. Dan itulah kenapa saya crash, karena saya kehilangan ban depan. Itu adalah crash pertama saya bersama Ducati, tetapi paling tidak saya tahu, oh ini limitnya. Dan dengan limit seperti itu, saya punya gap 0,3 detik dari pemegang rekor tertinggi Ducati, dan itu amat sangat berarti untuk saya. Itu artinya adaptasi saya sudah bagus, sisa gimana caranya saya cari cara supaya saya bisa mendekati mereka. Tetapi kita nggak tahu apakah memang ini karena Ducati cocok dengan track Lusail atau perkara lain. Tetapi yang jelas, saya tahu limit saya kalau balapan di sini itu di mana. Karena saya sudah crash, jadi saya tahu oh limitnya di sini. Saya nggak mau muluk-muluk dulu. Mudah-mudahan saya menang sekali dua kali. Tetapi kalau untuk mengambil gelar juara dunia, saya nggak mau bermimpi terlalu jauh. Ya harapannya paling nggak top 5 lah. Intinya adalah jangan berekspektasi terlalu tinggi. Dia meminta itu berulang-ulang di depan media. Nampaknya dia sendiri juga sudah mulai jengah dengan media yang mikir, oh dia nih kayaknya sudah bisa jurdun nih, oh dia nih kayaknya bisa paling nggak kompetitif lah melawan para Ducati pabrikan. Dia bilang, ya nggak gitu juga, kan kita nggak tahu Ducati di track lain gimana, apakah saya cocok sama ini Ducati atau enggak. Karena ini adalah motor yang sepenuhnya berbeda dari motor saya sebelumnya. Jadi saya nggak tahu di track mana dia kompetitif, di mana yang enggak. Karena kondisinya di Sepang kemarin saya nggak terlalu kompetitif. Tetapi di Qatar saya kompetitif. Jadi ya belum tahu kita apakah memang benar-benar saya kompetitif atau ini cuman karena perkara tracknya lagi cocok-cocokan aja. Nah, Alex Marquez adiknya yang di Sepang tes kemarin moncer masuk dalam 5-6 klub, sekarang tertinggal ke belakang. Jadi Alex Marquez bilang, ya saya akui saya salah ambil timing ketika time attack. Jadi makanya gue bilang, time attack itu agak-agak tricky. Antara lu terlalu cepat bikin, tetapi ujungnya saingan lu ternyata lebih cepat ketika di ujung waktu time attack, atau lu terlambat bikin time attack dan lu terinterupsi dengan entah itu red flag lah, entah itu yellow flag lah, ada-ada aja. Jadi strateginya emang tricky kalau mau bikin time attack. Nah, Alex Marquez bilang, terus terang saya sebenarnya nyaman sama motornya, cuman saya salah ambil waktu. Ketika mau time attack, saya time attack itu terlalu awal ketika itu track itu masih agak kotor. Jadinya saya nggak bisa maksimal mempush. Nah itu kan bannya Ducati, ketika tes itu kan udah dikurangi, jadi lu nggak bisa asal-asal time attack, sekali time attack kelar. Karena kan mereka banyak terbatas, jadi emang nggak bisa salah-salah time attacknya. Jadi sekali salah ya udah salah. Itulah kenapa Alex Marquez bilang, timing saya ketika time attack salah, jadi ya udahlah mau diapa. Sementara Marc Marquez itu dia mempush agak-agak terlambat, tetapi nggak ada halangan ketika dia mempush. Sementara Pecco Bagnaia itu mempush lebih awal. Sepertinya memang sekarang strateginya adalah kalau dia mau time attack, sekali time attack itu di awal, supaya dia nggak terinterupsi sama entah itu yellow flag, entah red flag, entah apalah. Karena itu yang terjadi ketika di akhir hari tes Qatar. Jadi banyak yang crash, banyak yang punya masalah teknis, ujung-ujungnya ya yellow flag lah, kesalahan teknis lah, apalah, inilah, itulah, akhirnya nggak ada yang beres, mereka punya time attack. Nah ini juga yang dibilang sama Bes.
Setelah dia sempat kesulitan di Sepang, dia di Qatar akhirnya menemukan solusi gimana caranya dia bisa menggunakan motornya dengan lebih baik. Jadi dia bilang, terus terang Desmo GP23 ini lebih berat daripada Desmo GP22. Lebih kepada karena motor ini itu punya banyak grip. Jadi karena banyak grip, saya itu nggak bisa kepret-kepretin motor saya. Karena waktu dia pakai Desmo GP22 itu dia kepretin motornya, jadi dia masuk tikungan lebih cepat. Nah sementara di Desmo GP23 itu motornya lebih berat, dia nggak bisa kepretin, akhirnya dia masuk tikungan lebih lambat dan akhirnya ya lap time-nya juga nggak kemana-mana. Itu makanya dia bilang, ya paling enggak saya bisa membaik lah, lebih nyaman sekarang, cuman memang saya perlu sedikit mencari solusi gimana caranya saya bisa masuk tikungan lebih cepat. Karena sekarang dia sudah bisa mengimbangi di Gian Antonio yang kemarin di Sepang tes lumayan bagus. Sekarang dia sudah bisa mengimbangi di Gia. Di Gia ya seperti biasa, dia menikmati motornya karena memang dia sudah berusaha maksimal. Dan levelnya juga sudah sama dengan Marco Bes, cuman dia sedikit pinisirin bagaimana bisa Marc Marquez ada di atas sana sementara dia ada di bawah. Jadi dia bilang sepertinya waktu time attack saya salah. Jadi ya kembali gue bilang time attack itu salah satunya adalah untung-untungan. Lu bikin lebih cepat tapi ada resiko lawan lu bisa lebih baik ketika di akhir sesi, atau lu bikin di akhir sesi tetapi resikonya ada interupsi yellow flag lah, red flag lah, apal flag lah, gitu-gitulah. Nah sekarang kita pindah ke calon ikan hiu resmi gagal, Jorge Martin. Ini sebenarnya dia sempat jumawa sih. Di Sepang tes kemarin dia sempat bilang, oh saya sudah bagus nih sama Desmo GP24. Di hari pertama juga kan dia lumayan mendominasi. Jadi dia bilang, saya lumayan senang nih. Firing Desmo GP24 nih lumayan bagus. Lebih stabil, lebih balance, gripnya lebih oke, lebih grounded, dan segala macam. Ujungnya di hari kedua dia mulai bilang, saya terus terang kecewa. Kenapa? Karena cuma dia sendiri pengendara motor pabrikan yang berada di luar top 5. Bahkan Marc Marquez lebih baik dari dia. Sedikit ya kalau menurut gue dia agak-agak harga diri gue. Enea Bastianini as always mengikuti raja dia sebagai adipati. Dia ada nangkring di P2. Jadinya ya dia bilang gini, sepertinya ada yang tidak berfungsi dengan motor saya. Gue nggak tahu apakah dia mau menyalahkan ban lagi apa gimana. Masih ingat di Qatar GP kemarin kan dia nyalain ban, bener nggak sih? Jadi kali ini dia nyalahin katanya motornya dia itu shaking. Jadi dia bilang ketika saya time attack itu motor saya shaking. Bahkan di simulasi balapan pun motor saya itu masih shaking. Jadi kayaknya ada sesuatu ini yang tidak berfungsi dari motor saya. Gue pikir-pikir ini kalau dia mau nyalahin ban ngamuk lagi nih Tara masuk sama dia. Kan gak mungkin mau nyalahin ban, itu tes kok, aneh kan. Jadinya dia bilang kayaknya ada yang gak berfungsi dengan motor saya, tapi saya sementara cari solusi. Mudah-mudahan nanti di akhir pekan balapan kita sudah dapat solusinya. Kenapa? Karena kalau kita sudah menemukan solusi kenapa motor saya shaking, itu saya pasti bisa kompetitif lagi. Ya memang kalau saya lihat sih Aprilia sepertinya sudah mulai nih ada suaranya, mulai nih bisa melawan. Tapi sejauh ini saya pikir Ducati kami masih super kompetitif. Enea Bastianini sang adipati dia bilang, saya mulai merasakan sparkling dari motor Desmo 24 saya. Saya suka ini motor bisa dibilang komplit. Ini sama dengan Pecco bilang ini motor sudah komplit plit. Jadi Enea bilang, saya senang dengan motor saya ini dan saya berharap dengan motor ini saya bisa bersaing untuk gelar kejuaraan. Pembeda saya dengan Pecco sampai Pecco bisa secepat itu adalah karena Pecco itu bisa melakukan sesuatu yang berbeda yang membuat motor itu keluar potensinya. Si Pecco sendiri bilang apa? Saya puas sama motor saya. Karena kan kemarin di Sepang tes dia bilang itu masih 80% men. Sekarang dia bilang udah 100% ini motor. Komplit plit. Gabungan antara Desmo GP23 yang balance-nya bener-bener grounding, yang gripnya banyak, dengan Desmo GP22 yang lincah. Itu bedanya Desmo GP22 dengan Desmo GP23. Desmo GP22 itu lincah tapi gripnya kurang karena itu lebih ringan. Sementara Desmo GP23 itu lebih berat karena gripnya itu lebih banyak, terutama di ban belakang. Nah, menurutnya Pecco, Desmo GP24 ini itu gabungan dari keduanya. Meskipun dia sendiri bilang firing baru 2024 itu ya tetap ada plus minusnya. Tetapi kalau kita dapat setup yang ngepas, jadi dia bilang saya itu ngider itu lebih kepada saya nyari-nyari setup ini, setup itu, ini pas untuk ini pas untuk itu. Jadi mereka itu beda-beda setupnya.
Jadi dia bilang, saya itu memilih time attack saya itu dengan presisi. Kalau sudah selesai tugas saya untuk menemukan setup yang pas untuk saya sendiri, baru saya memikirkan time attack, dan itu harus di waktu yang tepat. Makanya dia itu kalau satu kali bikin time attack, agak sulit buat dikejar. Satu kali selesai. Pinter dia. Jadi Peko bilang, saya suka sama motor saya ini, komplit 100%, plek, saya suka. Nah, apa kabar dengan Aprilia? Aprilia ini kan kemarin sebelum Qatar GP mereka launching. Ya sedikit agak lebih berwarna karena ada ungunya. Papa Kembar sebagai rider pengembang bilang, saya terus terang lebih suka motor yang sekarang karena meskipun warna dasarnya tetap hitam, tapi ada ungu-ungunya. Dan saya suka sama warna ungu. Tapi secara keseluruhan dia bilang gini, motor ini sekarang sudah jauh lebih kompetitif daripada tahun lalu. Lebih banyak gripnya dan balance-nya itu lebih baik. Ya, saya rasa memang terlalu dini untuk mengatakan bahwa kami kompetitif di tes. Karena ini cuma tes, kita nggak tahu nanti di balapannya jadinya lain, kan kita nggak tahu. Karena dia sepertinya belajar dengan hasil tesnya apa, hasil balapannya apa, kan beda. Namanya juga Aprilia kan. Jadi sekarang dia bilang, terus terang saya nggak terlalu mengambil poin dari tes. Ya intinya adalah saya ngetes aja, tapi apakah ini menggambarkan situasi kami ketika balapan ya belum tentu. Karena ini cuma tes, sekedar pengujian. Tetapi secara overall, motor ini lebih cepat, lebih baik, lebih balance, memang lebih fisik. Mau dibilang lebih berat enggak juga, tapi memang untuk bermanuver itu berat. Karena aeronya itu luar biasa aneh-aneh. Kan kalian tahu Aprilia itu banyak aeronya. Jadi dia bilang mungkin sepertinya itu pengaruh aero. Jadi kalau mau dibilang motor lebih berat juga saya nggak berpikir itu terlalu berat. Cuma memang kalau kita mau bermanuver itu lebih membutuhkan tenaga fisik. Jadi kemarin di Qatar Test itu Aprilia akhirnya menurunkan mesin baru mereka. Kalian masih ingat di Sepang Test kemarin, Papa Nina bilang, ya itu 99% mesin dan sasisnya itu adalah tahun lalu punya. Nah, di Qatar Test kemarin nongol lah itu mesin baru. Akhirnya puaslah Papa Nina. Papa Nina akhirnya bertengger di posisi kelima ya, kalau nggak salah. Gue lupa. Tapi terus terang dia puas karena dia juga sempat dapat top speed. Jadi dia bilang saya puas dengan mesin baru saya. Dan dia juga memakai aero Batman. Rear aeronya Aprilia itu yang agak beda dari punyanya Papa Kembar. Dia punya itu agak sedikit mangap, ada pintunya, ada mulutnya. Kalau kalian lihat ini di YouTube pasti kalian lihat, mudah-mudahan admin akun taruh. Tapi itu agak beda dengan rear aeronya Papa Kembar. Tapi secara overall, Papa Nina bilang, terus terang saya nggak terlalu suka aeronya karena itu berat banget dibikin motor. Tetapi pada akhirnya mesin ini memang powerful dan top speednya lumayan bagus, dan top speed itu terkonversi menjadi waktu lap yang bagus. Artinya motor ini berjalan dengan baik. Tapi apakah ini akan sama dengan balapannya? Dia bilang kita lihat lagi nanti di balapan seperti apa. Nah, apa kabar Papa Alis? Papa Alis ini yang gue sebenarnya mikir mungkin dia lagi butuh adaptasi kali ya, karena memang kan pindah tahun dari motor bekas tahun lalu ke motor pabrikan tahun ini itu memang agak tricky, dan karena dia bukan rookie jadinya dia nggak punya waktu lebih banyak. Gue sendiri nggak tahu apakah dia juga diminta untuk menguji part atau bagaimana, tetapi bisa dibilang perbaikan waktunya itu lumayan terlambat. Sudah di akhir hari kedua kemarin itu baru dia perbaiki catatan waktunya, dan itu pun nggak terlalu mumpuni. Nggak sampai masuk di top 10 kalau nggak salah. Jadinya ya namanya juga adaptasi, terutama karena itu motor pabrikan. Nah, apa kabar Raul Fernandez? Raul Fernandez ini sempat menarik perhatian gue kemarin karena dia sempat mengisi top 5, top 3, lumayan bagus lah. Jauh lebih menarik perhatian gue daripada Papa Alis. Tetapi yang lebih menarik adalah perkataannya Papi Pererivola ketika launching Aprilia. Akhirnya dia keluar kata-kata bahwa kami akan memberikan Raul Fernandez motor pabrikan. Clear, dia sudah bilang akan diberikan, tetapi itu akan diberikan di musim berjalan. Kemungkinan di tengah musim. Karena sepertinya mereka butuh waktu untuk bikinkan motor untuk Raul Fernandez, jadi dia bilang kemungkinan di tengah musim. Tapi nggak akan lebih daripada tengah musim. Kalau udah akhir musim, mah percuma, mending nggak usah, bener nggak sih? Jadi kita lihat apakah Aprilia bisa menyediakan motor pabrikan itu lebih cepat atau enggak. Tapi yang jelas kemarin, Papi Brivio itu nongol sebagai kepala tim Trackhouse. Jadi dia bilang, saya apresiasi Aprilia yang mendukung tim kami, terutama untuk memberikan Raul Fernandez motor pabrikan. Dalam hati gue pikir pasti dia bilang kenapa nggak dari awal aja, karena kan itu perjanjiannya dengan Trackhouse kan kemarin sebenarnya itu adalah mereka akan dapat semuanya motor pabrikan. Cuman ya lu tau lah ya, Aprilia ngeles akhirnya perlu Papi Brivio untuk hey Aprilia,
Gua tagih janji lu sesuai kontrak, kita udah bayar full. Akhirnya ya mau nggak mau Papi Rivola bilang, ya kami akan berikan motor pabrikan untuk Raul Fernandez paling nggak tengah musim. Jadi ya kita lihat nanti akan seperti apa Raul Fernandez dan kapan dia dapat motor pabrikan. So itu aja podcast kita untuk Qatar Test part pertama. Part kedua akan diupload besok. Kalau kalian mau dengar langsung ya kalian klik chat live di bawah yang ada tanda dolarnya, kalian klik berlangganan. Itu 9.900 per bulan, akan ada tanda bahwa kalian jadi member premium. Ada badge ngintiler Mbak Yu di situ. Itu kalian akan dapat akses premium untuk konten-konten yang digembok. Itu juga base-nya, tanda bahwa kalian adalah anggota dari Ngintilers. Itu makin jangka panjang kalian jadi member, beda lagi base-nya. Jadi yang bulan kedua itu lain lagi base-nya, yang sudah 6 bulan itu lain lagi base-nya, yang sudah 1 tahun lain lagi base-nya, yang sudah 2 tahun lain lagi base-nya. 2 tahun lama banget ya. Tapi admin aku yang bilangnya seperti itu. Jadi ada base Ngintiler biasa, base Ngintiler, kemudian Ngintiler Bangkotan, terus super bangkotan, dan yang terakhir itu loyalis. Dan kalau ada yang dapat itu base loyalis, itu berarti kalian sudah jadi member gua lama banget. Oke, see you next part guys. Bye bye.